Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Berbahagia sekali malam hari ini saya bisa berada di tengah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, satu kampung di mana ayah saya berasal dari sini. Tapi lebih dari itu, yang paling membahagiakan saya adalah karena semangat berislam saudara-saudaraku di Tondra ini luar biasa. Dan tentu juga di sekitar Tondra mungkin ada yang datang ya. Boleh tahu nggak yang di luar Tondra, coba angkat tangan. Dari mana? Sinjai. Oh, Masya Allah. Luar biasa Sinjai. Selain Sinjai mana lagi? Bonekota. Mana Bonekota? Angkat tangan Bonekota. Takbir. Tadi Ustadz Umar sudah memberikan pembukaan yang sangat bagus sekali. Yang saya simpulkan adalah betapa kuatnya narasi Al-Quran dalam mengubah seseorang. Betapa kuatnya energi narasi Al-Quran dalam melejitkan, dalam membangun kualitas sumber daya insani pada seseorang. Saya akan coba melanjutkan tekanan-tekanan yang disampaikan oleh Ustadz Umar tadi. Ustadz Umar juga berhasil memboyong gadis Tondra ke Jakarta untuk dipersunting menjadi istrinya. Dan ini juga keberhasilannya Ustadz Kamal ya, dalam menarik orang-orang berkualitas agar terkait dengan Tondra. Termasuk urusan sound system dan tempat wudhu tadi juga saya pahami. Dan insya Allah, karena di sini ada dua unit organisasi saya, ya, ada Spirit of Aqsa dan ada juga Departemen Ekonomi. Dan saya kira Ustadz Kamal nanti setelah ini kita kontrak. Perlu diumumkan atau nggak usah lah ya? Di belakang layar saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbicara karena saya lihat ini agak beragam ya. Saya pikir dunia sudah mengglobal. Apa yang terjadi di dunia saat ini bukan cuma di Jakarta, juga bisa dinikmati di Sinjai, di Balaniva, sampai mungkin ke Poliondro atau apa namanya, Tokyo. Ada satu pertarungan dua peradaban saat ini, yakni peradaban Barat dengan peradaban Timur yang sekarang sedang berbenturan. Ini perlu diketahui oleh khususnya para generasi muda, termasuk oleh para pemimpin bangsa ini, dan siapapun yang menginginkan Indonesia tegak dan siapapun yang menginginkan Indonesia kuat ke depan. Jadi saya akan berbicara dari besar ke kecil, minal kul ilal juz. Saat ini sedang berlangsung yang namanya Clash of Civilization, pertarungan peradaban Barat dengan Timur. Barat yang diwakili oleh Eropa sebelumnya,
dan Amerika memperkuat lagi, membawa ideologi namanya materialisme yang melahirkan sistem yang bernama kapitalisme, yang selama ini Indonesia setelah dijajah oleh Barat dengan kapitalismenya dan kemudian mengekor ke Barat dengan semua sistem kapitalismenya. Saya mau tanya sama orang Sinjai, kalau ini beli motor lalu datang ke dealer, mereka senangnya kita beli motor cash atau kredit? Kredit. Kenapa begitu? Seharusnya kan penjual itu senang kalau dibayar cash. Kenapa lebih suka dibayar kredit? Hah? Inilah yang disebut dengan kapitalisme ribawi. Sejak awal yang namanya ideologi kapitalisme itu melekat dengan kolonialisme atau penjajahan. Jadi mereka yang belajar ekonomi ke Barat lalu dibawa pulang ke Indonesia seperti sekarang ini, bagaimana mengelola negara dengan hutang. Karena kita sudah terjerat dengan rentenir, dengan sistem tengkulak. Saya katakan tadi bahwa yang namanya kapitalisme di dunia ini melekat dengan penjajahan. Belanda itu bisa kaya raya karena mengeruk aset Indonesia, mulai dari rempah-rempahnya sampai ke sumber daya alamnya. Begitu juga Amerika. Amerika bisa kaya raya bukan karena pintar, bukan karena tinggi ilmunya, tapi Amerika dan Eropa itu telah lama menjadi penjajah dan menerapkan sistem kapitalisme dengan kekuatan penjajahannya. Jadi bukan karena ilmunya. Jadi salah besar kalau orang-orang di Tondra ingin menjadi orang yang berilmu tinggi, menjadi orang yang hebat, lalu berkiblat harus kuliah ke Barat. Saya tidak anti Barat. Ada satu kemajuan mungkin dari sisi sains dan teknologi, tetapi kebejatan materialisme, penghamba materi dengan sistem kapitalis yang mencekik karena tabiat mereka adalah suka menjajah. Seandainya mereka tidak melakukan penjajahan, sudah lama Amerika dan Eropa itu runtuh. Maknanya adalah kalau ingin kuat secara keilmuan dan ilmu kita benar dan mencapai pada puncak kebahagiaan dan kemuliaan atau as-sa'adah, maka jawabannya adalah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sebetulnya kunci sukses untuk menjadi orang yang benar, orang mulia dan menjadi pemenang adalah seperti yang ditekankan di mimbar-mimbar ini adalah beriman, beramal saleh yang dasarnya tentu dengan ilmu. Yang namanya ilmu itu bukan di barat, bukan pula di timur. Bukan di timur, bukan pula di barat. La syarqiyyatin wala gharbiyah. Ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang sesungguhnya. Selain itu, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Andai seluruh universitas runtuh di muka bumi,
Bahkan andai seluruh perpustakaan tenggelam di telan bumi, hanya tinggal ada satu buku saja di muka bumi, yaitu Al-Quranul Karim. Mungkin dengan satu kitab itu, tanpa kitab yang lain, manusia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Dan disitulah tonggak bangkitnya peradaban baru, peradaban keseimbangan, peradaban yang membawa manusia pada kemuliaan. Sebagaimana awalnya diturunkan surah Al-Alaq, sebagaimana diturunkannya Al-Quran ketika ilmu di muka bumi, kemajuan Persia, kemajuan Romawi yang menjadi adik kuasa ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi sang Rasul. Pada hakikatnya keilmuan pada saat itu yang kita ketahui, bagaimana teknologi di Persia, bagaimana seni di Romawi, semua pada hakikatnya adalah puncak dari kehancuran kemanusiaan manusia. Ketika manusia tidak lagi menghamba kepada penyembah manusia, puncak kegagalan ilmu manusia adalah ketika manusia menyembah ciptaan Tuhannya, sehingga mendesak pada saat itu. Ketika manusia sudah pada puncak kehancurannya, padahal secara sains, secara teknologi, secara keilmuan, Eropa diwakili oleh Romawi, Persia diwakili oleh negara-negara seperti Iran dan Irak sekarang. Pada saat itu sebetulnya menjadi Ka'batul Qusad, tujuan para ilmuwan pada masa itu. Tapi pada hakikatnya seperti zaman sekarang, justru peradaban barat dengan ideologi materialismenya, dengan sistem kapitalismenya, itulah sebetulnya puncak daripada runtuhnya peradaban manusia. Lalu kemana manusia harus merujuk? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu dikatakan sudah membaca. Kalau bacaanmu membuat kamu sadar bahwa ada yang sudah menciptakan kamu, ilmu kamu satu tingkat meninggi, menaiki lagi kalau kamu sudah sadar dengan ilmumu. Khalaqal insana min 'alaq, bahwa kamu hanyalah makhluk yang tercipta dari segumpal darah pada awalnya. Dan ilmu kamu akan menaiki tangga berikutnya lagi kalau kamu sudah sampai pada tingkatan bahwa Tuhanmu lah yang maha baik, yang maha mulia dengan semua kebaikan dan kemuliaannya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Makhluk yang diciptakan pertama kali di muka bumi adalah al-qalam, pena itu. Diperintahkan kepada pena untuk menuliskan semua yang dititahkan oleh Tuhannya, maka setelah itu terjadilah apa yang dikehendakinya. Dan yang paling penting adalah kalau ada ilmu yang paling tinggi yang harus kita cari, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang akan mengajarkan kepada manusia pengetahuan yang tidak pernah diketahui oleh manusia pada masanya. Seperti yang digambarkan oleh Ustadz Umar tadi tentang siapa sahabat Nabi? Tufail. Nah, lo sudah lupa. Katanya nggak boleh pulang ya. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, zaman ketika Iqra belum diturunkan, manusia tersesat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak faham apa itu iman. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Al-Quran juga tidak faham apa itu Alkitab. Karena Allah hendak mengajarkan kepada manusia pada saat itu yang sudah sampai pada puncak kebobrokan peradabannya, sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui, padahal mereka merasa pada saat itu sudah pada puncak peradabannya, padahal di situ kehancurannya. Ketika sang Nabi diutus, berarti sudah gawat situasi pada saat itu, sudah mendesak.
demi kelangsungan siklus kehidupan, karena Tuhan belum menghendaki terjadi kiamat di muka bumi. Karenanya Rasul pertama di muka bumi adalah kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyin, adalah Nuh alaihissalam. Nuh adalah Rasul pertama di muka bumi karena pada masa itu manusia sudah pada puncak kebobrokannya, yaitu disitulah mulainya kemusyrikan di muka bumi. Rusak di muka bumi pada masa itu dan mendesak diturunkannya, diutusnya sang Rasul. Memang ketika Rasul diutus, memang berarti pada saat itu telah terjadi masalah besar. Itulah yang terjadi pada kita juga hari ini. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya bangga dengan programnya Ustadz Kamal yang membawa anak-anak tak ke Makassar supaya melihat peradaban di Makassar. Sebab kalau tinggal di kampung, tamat SMU, malah kai kok gati, sudah langsung dilirik. Sebab pendidikan anak-anak kita sekarang ini, mohon maaf bapak-bapak guru, anak-anak kita sekarang ini cepat dewasa syahwatnya, tapi lambat dewasa akal budinya. Kenapa? Karena jauh dari kitab sucinya. Alhamdulillah, anak-anak kita semua diajak ke Makassar, tinggal di tempat yang nyaman, bukan nyaman lagi, nyaman. Di Baruga, berbayar atau tidak? Orang kaya Ustaz Kamal ini. Padahal saya datang ke Tondra dulu, rumahnya di belakang sini. Dekat sekali antara toilet dengan ruang makan. Tapi dengan Quran yang dibawanya, dengan kesetiaannya kepada Al-Quran. Ustaz Umar ini makhluk dari Bontosani, dari Carima, Palatai. Tapi dengan Quran yang dibawanya, banyak orang-orang yang dengan bantuan kebaikan Ustaz Umar melahirkan generasi-generasi hebat. Saya ingin tanya, apakah anak-anak tak ingin jadi orang hebat? Mau? Mau? Sudah jelas sekali jalurnya. Dekatkan anak-anak tak dengan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Dekatkan anak-anak tak dengan sumber ilmu yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran. Perlahan tapi pasti. Allau istaqamu ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqan. Kepada jin saja Allah menjanjikan di dalam surah Al-Jin setelah mendengarkan Al-Quran, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jin saja ketika mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Quran saat salat subuh di lembah yang bernama Nakhlah antara Mekah dan At-Taif, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin saja takjub dengan bacaan Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu takjub gak dengan bacaan Al-Quran? Nah, ini juga problem di antara kita. Saya mau bertanya, siapa yang sering bersyukurnya seperti ini? Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Alhamdulillah, untung Tuhan saya tidak punya anak. Ada yang suka bersyukur seperti itu? Tidak. Saya tahu kapan ini bersyukur. Kalau empangnya, kalau landraknya, kalau apanya lagi? Darekna, galunna, galunna lagi? Hah? Safina, tedonna, hamil lagi. Hah? Cengkehnya. Allahu Akbar. Apa bedanya kalau begitu antara Anda sebagai muslim dengan orang-orang kafir? Kalau kebahagiaan tak itu masih sebatas materi, tidak salah.
Tidak salah, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau Anda, saudara-saudaraku semua bisa bersyukur, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Untung Tuhan saya tidak punya anak. Atau setidaknya Anda bilang, untung saya terlahir sebagai seorang muslim, sehingga saya tidak punya ideologi yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Alhamdulillah, saya jadi anak muslim. Untung saya jadi orang Islam yang tidak mengotori sifat Tuhan saya sebagaimana mereka mengotori zat Tuhannya yang mengatakan Tuhan punya anak. Memangnya apa masalahnya kalau Tuhan punya anak? Bu, apa masalahnya kalau Tuhan kita punya anak? Seandainya nih Tuhan kita punya anak, apa yang terjadi sama kita kira-kira? Nah, kira-kira Tuhan lebih prioritaskan anaknya atau tidak? Ya, lebih mendahulukan kepentingan anaknya atau tidak? Ya iyalah. Ya, bahaya sekali ideologi itu. Maka pada malam hari ini, murnikan tauhid, raih kemenangan. Kita sekarang berada di sebuah persimpangan peradaban yang selama ini telah menjadikan Tuhan yang punya anak, bahkan Tuhan punya bapak, dan itu mengejawantah terimplementasikan dalam bentuk kehidupan, dimulai dari keilmuan sampai kepada sistem kehidupan. Seperti saya katakan tadi, beli motor kok dia lebih senang kalau kita dengan kredit. Ini kan orang gila kalau pedagang. Seandainya Anda penjual onde-onde, lalu ada orang beli onde-ondeta itu cash dengan yang kredit, lebih suka yang mana? Cash. Kenapa ini sukanya kredit? Karena sudah disesatkan keilmuannya. Ini hal-hal yang sederhana. Sampai bagaimana mengelola sebuah negara. Negara yang begini kaya raya, kenapa utangnya berlimpah? Karena kita tidak kembali kepada jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai bangsa yang bertauhid. Karena kita tidak kembali kepada jati diri bangsa kita yang kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sekarang telah kembali menjadi kemanusiaan seperti doktrin hak asasi manusia internasional mereka yang menghendaki adanya kebebasan, tidak boleh ada ikatan yang mengikat manusia di luar diri manusia. Semua sistem, semua aturan harus untuk kepentingan manusia dan harus sesuai dengan maunya manusia. Inilah kesesatan manusia. Padahal manusia itu hanya akan bisa berjalan baik kalau sudah terikat dengan ikatan Tuhannya. Itu yang disebut dengan aqdun atau aqidah. Ada orang sekarang ini di Jakarta marah kalau kita ini duduk laki-laki di depan, semua laki-laki, perempuan dengan perempuan semua di belakang. Ini namanya bias gender. Ini doktrin hak asasi manusia yang sejak awal memang tidak menginginkan adanya, saya coba menurunkan bahasa saya dulu sedikit, adanya otoritas, adanya kekuatan di luar diri manusia yang mengikat manusia. Dia tidak mau. Padahal yang namanya aqidah, aqdun, adalah setelah kita bertauhid, setelah kita menyatakan cuma ada satu Tuhan, kita harus mengikat diri. La ilaha illallah. Lebih baik mati daripada lepas ikatan tauhid saya di dalam jiwa saya. Itu yang namanya akidah. Selama umat Islam, selama bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang adil kemanusiaan dan beradab, punya pegangan akidah, Indonesia selamanya berdaulat dan tidak siapapun yang bisa menjajah Indonesia. Belakangan ini menyedihkan. Peradaban Barat sekarang runtuh. Tahu kenapa Barat runtuh? Karena Asia mulai bangkit. Mulai sedikit yang dijajah. Karena sedikit yang dijajah,
sehingga mereka tidak punya penghasilan lagi. Jadi bukan karena ilmu mereka yang hebat, bukan sekolah mereka yang hebat, bukan. Karena mental kolonialisme, karena sistem rente, karena ekonomi ribawi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka terapkan. Setelah Asia bangkit, mulai kolaps itu Barat. 40% produk dunia sekarang itu dikuasai Cina di mana-mana. Betul. Pergi saja ke Mekah sana. Tasbihnya buatan Cina. Suruh benah juga from China. Tetangganya Tondra kalau itu bukan ya. Sajadahnya made in, tinggal air zam-zam saja yang belum made in China. Tapi galonnya sudah buatan Cina. Coba lihat anak muda. Ini saya pikir saya tidak ragu-ragu untuk berbicara ini. Saya kira antum semua juga paham. Ya, tidak ketinggian yang saya sampaikan ini. Karena saya berbicara di Tondra walaupun di ujung jauh dari Bone, saya pikir pengetahuan dan wawasan mereka juga luas. Ya nggak apa-apa ya. Bicara ini ala Jakarta nggak apa-apa ya. Ibu-ibu kan bisa paham ya. Saat ini peradaban yang dasarnya ideologi ateis yang membawa sistem komunis sekarang sedang bangkit di muka bumi. Lalu apa resikonya Ustadz sama Indonesia? Persoalan kita selama ini, kita melahirkan dari pendidikan kita melahirkan generasi-generasi sekuler yang anti agama, yang takut pada jargon-jargon agama. Saya bukan orang HTI, tetapi menurut saya kata khilafah ada di dalam Al-Quran. Tapi sekarang orang-orang Islam takut nggak dengan kata khilafah? Mulai takut gak belakangan ini? Hah? Pada takut? Apakah kata khilafah gak ada di dalam Al-Quran? Hah? Kata khalifah. Khalifah itu pemimpin. Kepemimpinannya disebut khilafah. Kenapa pada takut dengan istilah ini? Baik. Ini gak ada urusannya sama HTI yang sekarang ribut. Ya, kepada anak muda, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak usah resah dengan tuduhan orang terhadap kita. Kalau kita sesama muslim dan kita sesama umat dan bangsa ini, dahulukanlah persatuan dulu. Siap anak muda? Siap. Allazina yalmizuna al-mutawwi'in. Ya. Ini ada tekanan sendiri orang-orang yang suka menghina as-sunnah. Tetapi yang sudah menjalankan as-sunnah juga jangan terlalu cepat-cepat mentahdzir istilahnya ini. Ini bapak-bapak mungkin gak nyambung istilah anak muda saat ini. Jangan terlalu sering-sering, wah ini perlu diwaspadai, gara-gara celananya isbal gitu. Jangan, ini buat anak muda, tetap jaga persatuan. Siap? Takbir. Minimal buat kalian, kalau nanti ada yang berbeda dengan kita, no comment. Gitu ya. Misalnya Ustadz Bakhtiar Nasir tidak boleh ceramah di Cirebon, no comment. Ya, baik-baik saja insya Allah. Karena saya sudah telepon Mabes Polri, dan insya Allah setelah ini kita akan baik-baik saja. Supaya kita yang penting jangan terlalu ikut terprovokasi. Siap bersatu? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Yang kita hadapi sekarang adalah kebangkitan peradaban baru di timur yang membawa ideologi ateis, ideologi tidak bertuhan. Kalau yang awal tadi Tuhannya benda, ini sama sekali tidak mau ada Tuhan. Ini orang bodoh atau orang pintar? Ini ada perdebatan filosofis. Maaf Ustadz Kamal agak tinggi bahasannya malam hari ini. Insya Allah orang Tondar cerdas-cerdas. Salah satu penganut aliran filsafat Goethe
Tiba-tiba teriak di pasar, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah saya bunuh, tidak ada lagi Tuhan di muka bumi. Dia teriak di pasar lagi, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah saya bunuh, Tuhan sudah tidak ada lagi. Ini kata ateis. Ini kan kelihatannya cerdas. Karena saya dapati alumni-alumni pesantren juga mulai senang dengan pemikiran-pemikiran gila seperti ini. Ada nggak yang begitu? Yang liberal-liberal ini, sipilis-sipilis ini, ya, sekularis, pluralis, dan liberalis. Lalu ada orang bertanya kepada dia, hei saudara, intinya kan kamu tidak percaya sama Tuhan kan? Iya. Jadi kamu sudah bunuh Tuhan? Sudah. Tuhan yang mana yang kamu bunuh? Katanya kamu tidak percaya Tuhan, tapi kamu mengaku sudah membunuh. Berarti kamu yakin adanya Tuhan. Jadi saya ingin katakan, hati-hati. Arus pemikiran keilmuan baru belakangan ini agak berbeda lagi. Dan kita sedang berada di persimpangan peradaban baru ini. Dan membawa arus yang namanya komunisme. Sayangnya saya katakan tadi, pendidikan kita telah melahirkan generasi-generasi yang takut memegang bendera la ilaha illallah. Contoh, di negara ini banyak yang takut kalau narasi-narasi agama digunakan. Padahal mana bisa Pancasila itu berpisah dari Al-Quran? Bisa berpisah Pancasila dengan Al-Quran? Tunjukkan kepada saya narasi mana yang bisa menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada? Selain qul huwallahu ahad? Tidak ada. Indonesia senantiasa akan dalam peradaban yang kuat selama nilai-nilai tauhid. Dan kita betul-betul akan menang di muka bumi selama kita berpegang kepada nilai-nilai tauhid. Kalau pemuda-pemuda Indonesia kuat keyakinannya terhadap la ilaha illallah, insya Allah kita akan menjadi bangsa pemenang. Tapi masalahnya sekarang, saudara-saudara, karena sejak awal mereka nggak mau ada agama di negara, maka pilihannya dua, kapitalis atau komunis. Saat ini yang sedang berjalan. Sehingga sebagian daripada mereka-mereka yang sudah sekolah politik kepada komunis Cina, sekarang yakin bahwa solusinya untuk saat ini ya harus pakai komunis. Walau tidak secara formal, di zaman Soekarno, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itu terang-terangan. Kalau sekarang begini, mau tidak mau, bangkitnya peradaban timur dengan membawa ateisme dan sistem komunisme, mau tidak mau. Ketika kita berkiblat ke barat, mau tidak mau kita menjadi kapitalis. Ketika peradaban baru maju, teorinya adalah peradaban yang kalah biasanya mengekor kepada yang menang. Dan akan ada yang menjadi komunis. Ini tidak terhindari. Ini kepada anak muda, bersiap-siaplah kalian di front terdepan pemikiran. Insya Allah saya yakin kalau pemuda-pemuda di Tondra, di Sinjai, dan di Sulawesi Selatan tetap berpegang kepada kearifan lokalnya, menjadikan Islam sebagai jalan dan pegangan hidupnya, insya Allah peradaban yang sedang bertarung ini, siapapun yang menang ketika berhadapan dengan peradaban Islam, mereka akan tumbang. Anda tahu, tadi yang diceritakan oleh Ustadz Umar, ada dua remaja. Satu usia 13 tahun, satu usia 14 tahun. Dua remaja inilah yang menumbangkan jenderalnya kaum musyrikin di Mekah yang bernama Abu Jahal. Umur berapa? Iya, usianya tadi? Siapa yang 13 tahun? Muaz. Yang 14 tahun? Muawwidh ibn Afra. Siapa yang umurnya 13 tahun? Angkat tangan.
Yang usianya 13 tahun, nak, berdiri. Laki-laki usia 13 dan 14 tahun, berdiri. Anak-anakku yang usianya 13 dan 14 tahun, berdiri. Berdiri, nak. Berdiri. Masa berdiri saja takut? Nah, tidak disuruh apa-apa, berdiri saja. Berdiri, tetap berdiri, sayang. Yang 13 tahun dan 14 tahun berdiri. Mana lagi? Sini sayang, berdua, kamu maju. Kamu calon pemimpin insya Allah, nak. Kamu calon pemimpin. Ya, takbir. Nih. Namanya siapa, umurnya berapa? Anputra. Siapa namanya? Anputra. Berapa umurnya? 13 tahun. Siapa namanya? Akbar Taufik, umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Ya. Ya mungkin besar sedikit lah Ibnu Afra dari ini. Tapi anak-anak usia 13 tahun yang berhasil menumbangkan sang jenderal besar kaum musyrikin pada saat itu, sehingga tumbanglah peradaban musyrik pada saat itu. Takbir. Kembali lagi, mudah-mudahan kamu jadi pemimpin ke depan. Pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Kenapa kekuatan yang saat itu dipegang sang jenderal besar bernama Abu Jahal, peradaban kemusyrikan bangkit di Mekah, tapi dengan doktrin La ilaha illallah, dengan narasi Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad SAW, mulai dari teori kehidupan sampai teori kematian, berubah cara berpikir manusia pada saat itu. Ya, berubah cara berpikir manusia pada saat itu. Sebab kecelakaan terbesar manusia pada masa itu adalah kegagalan mereka dalam mengenal dirinya, sehingga mereka tidak pernah bisa sampai mengenal Tuhannya. Dan kesuksesan sebuah pendidikan adalah ketika manusia sampai mengenal siapa dirinya, sehingga kemudian tunduk kepada Tuhannya. Itulah pendidikan yang sesungguhnya. Karenanya, Bapak-bapak ingin anak-anak kita jadi orang besar? Mau? Ibu-ibu mau anak-anak kita jadi orang besar? Kalau anak-anak kita ingin jadi orang besar, didik dia agar dadanya selalu dipenuhi nama Sang Maha Besar, Allahu Akbar. Jejali pemikirannya agar senantiasa memikirkan apa yang diperintahkan oleh Zat yang Maha Besar. Lenturkan lidahnya agar selalu melantunkan Zat yang Maha Besar ketika jalan menanjak. Lenturkan lidahnya untuk selalu berkata Allahu Akbar dalam melihat persoalan-persoalan besar. Dan setelah itu, lenturkan otot dan tulang belulangnya untuk selalu berkata Allahu Akbar ketika akan menghadapi kekuatan besar atau pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau kamu berhasil mendidik anakmu dekat kepada Zat yang Maha Besar, insya Allah satu hari nanti Allahu Akbar dia betul-betul mendapatkan kekuatan dari Zat yang Maha Besar, sehingga usianya 13 tahun, usianya 14 tahun, tapi menumbangkan sang jenderal besar kemusyrikan dan hancur peradaban musyrik pada saat itu. Saya mau tanya, Zat yang Maha Besar di zaman Muhammad SAW adalah juga Zat yang Maha Besar pada hari ini? Ya. Ya, jawabannya. Apakah Tuhan yang di langit Amerika adalah juga Tuhan yang di langit Tondra? Ya. Lalu apa masalahmu? Kenapa kamu menganggap dia besar dan mengira dirimu kerdil? Saudara-saudara, karena kamu belum mengagungkan Zat yang Maha Agung dan Maha Besar itu. Takbir. Insya Allah ini menjadi momentum besar bagi kita semua. Dan orang-orang yang besar biasanya bacaannya tentu bacaan dari Zat yang Maha Besar. Di akhirat nanti salah satu azab yang menakutkan adalah
akan ada orang nanti yang tidak diajak berbicara oleh Tuhannya. La yukallimuhumullah wal'iyadu billah. Salah satu adab yang besar nanti di akhirat adalah ada hamba-hamba yang tidak akan diajak berbicara oleh Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhan perlu berbicara dengan dia? Media untuk berbicara dengan Tuhannya Al-Quranul Karim. Media untuk berinteraksi dengan Tuhannya Al-Quranul Karim. Media untuk menjadi orang besar agar dekat kepada yang maha besar Al-Quranul Karim. Tidak dia baca hari ini, tidak dia indahkan hari ini, tidak dia amalkan hari ini. Orang seperti itu pantas untuk diazab di akhirat kelak, tidak diajak berbicara oleh Zat yang maha besar. Na'udzubillah. Ada orang nanti di akhirat akan berkata begini, Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, dulu aku di dunia tidak buta, tapi kenapa sekarang di akhirat kau bangkitkan aku dalam keadaan gelap buta seperti ini? Saudara-saudara, orang seperti itu dulu diberikan cahaya agar bisa melihat kebenaran adalah benar, diberikan cahaya agar bisa melihat yang batil adalah batil, sudah diberikan cahaya untuk melihat yang hina adalah hina, yang mulia adalah mulia, tapi cahaya itu dipadamkannya, cahaya itu kemudian dibuangnya. Orang seperti ini memang tidak pantas untuk diberikan basirah. Padahal sarana untuk bisa melihat semuanya sudah diberikan kepada dia, Al-Quranul Karim. Dan yang lebih menyakitkan lagi, akan ada di akhirat kelak seseorang, wa kadzalikal yauma tunsa, yang azabnya oleh Allah dikatakan, sekarang aku lupakan kamu karena dulu kamu juga melupakan aku. Padahal pada hari itu tidak ada urusan kecuali urusan kembali kepada Allah. Tapi apa jadinya kalau Allah yang merupakan pusat semua urusan pada hari itu sudah melupakan kita? Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara dan anak-anak muda sekalian, ini peringatan buat kalian semua. Tapi pada saat yang sama, saya datang ke Tondra ini, saya ingin berdiri di mimbar ini. Mimbar ini tidak penting bagi saya mahal atau tidak mahal. Sound system cukup walaupun perlu ditambah. Tapi yang lebih penting lagi adalah setelah mendengarkan Quran ini, setelah mendengarkan hebatnya Al-Quran itu, dan setelah diberitakan ilmu tentang Al-Quran ini, apakah siap berubah? Apakah siap bangkit? Siap. Kalau itu yang terjadi, tugas kamu cuma melangkah. Kalau sekarang anak-anak mudaku, pemuda-pemuda Islam sudah siap berubah dan sudah siap bangkit, tugas kamu cuma memulai. Tugas Tuhan kamu yang akan menyempurnakan perjalanan kamu. Tugas kamu cuma memulai. Setelah itu tugas Tuhan kamu yang akan menyempurnakan kamu dan menyampaikan kamu kepada titik kesuksesan. Siap memulai? Takbir. Tugas kamu cuma melangkah. Tugas Dia yang akan meluruskan langkah-langkah kamu. Berani melangkah untuk berubah? Berimanlah, berhijrahlah, berjihadlah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wahai orang-orang yang berselimut kepada stagnasi pemikiran, orang-orang yang terselimuti hatinya dengan syahwat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Apa bedanya muzammil dengan mudaththir? Konon
Zamalah dengan dithar berbeda. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya kan sama-sama wahai orang yang berselimut. Satu lagi orang yang berkemul, berselimut itu begini sebetulnya. Udah, kalau selimut yang tebal itu namanya dithar, yang tipis itu zamalah. Ya ayyuhal muzammil. Saya nengok ke sini karena ada ahlul Qur'annya di sini. Artinya perangkat-perangkat untuk bangkit, perangkat-perangkat untuk maju, kalian sudah punya bekalnya. Wahai yang pemikirannya sedang dalam stagnasi selimutnya, wahai yang jiwanya saat ini sedang diselimuti oleh syahwatnya, kum, bangkit. Bangkit kemana? Bangkit kemana? Katakan seperti dikatakan oleh Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Hari ini aku akan bangkit, aku akan berjalan menuju Tuhanku. Tugas kamu cuma berjalan. Jalan kemana? Jalan menuju Tuhanmu. Berat langkahnya. Jangan takut, dia adalah Al-Azizul Hakim di ujung ayat itu. Kalau kamu sudah siap bangkit dan menuju Tuhanmu, setelah itu izzahnya dengan hikmahnya yang akan mengawal kamu dan kamu sampai. Wahai yang ingin bangkit dari maksiatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang sudah siap berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, kamu cuma diminta untuk mendekat. Kalau kamu mendekat sejengkal, Tuhanmu akan mendekat kepadamu sehasta. Kalau kamu mendekat sehasta kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan mendekat kepadamu sedepah. Kalau kamu mendekat kepada Tuhanmu dengan berjalan, Tuhanmu akan mendekat kepadamu dengan berlari. Cepat. Perubahan itu cepat. Perubahan itu cepat karena yang bisa kamu lakukan memang sedikit, tetapi Tuhanmu akan melakukan banyak hal buat kamu. Siap berubah? Siap bangkit? Siap menuju Tuhanmu? Terakhir, penutup. Tidak ada hubungannya kematian dengan jihad. Kenapa pada takut perang? Karena takut mati. Nggak ada hubungannya mati sama perang. Banyak orang-orang yang pergi berperang tapi tidak, dan banyak yang tidak berperang tapi cepat. Rubah dulu logika Atta itu. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau ingin menjadi orang-orang hebat, kalian harus menjadi petarung-petarung. Mana budaya Pasompo itu? Ya, yang bisa menyeberangi lautan sampai ke Afrika Selatan. Karena mereka yakin bukan gelombang ini yang mencabut nyawa saya, ada Al-Khaliq sang pencabut nyawa. Mana para perantau-perantau Bugis yang menyebarkan Islam seantero Nusantara ini? Mereka hidup di tepi pantai, keras kehidupan para nelayan, jiwa pemberani mereka didukung oleh kekuatan agama mereka. Ini yang membuat sebaran Islam ke seluruh pelosok negeri sampai ke tepi pantai dengan semua kehidupannya. Dan insya Allah pemuda-pemuda Bugis juga siap mengulangi kembali kejayaan orang-orang tua masa lalunya. Takbir. Insya Allah kalau kamu bermental fighter, yang namanya ghanimah, apa ada dibagi sebelum perang? Tidak ada. Rampasan perang itu hanya bisa terjadi setelah ada. Kalau kamu tidak berani berperang, tapi apa yang dimaksud? Yang kita maksud adalah dari Indonesia saya yakin akan bangkit peradaban Islam untuk dunia. Dan dari Indonesia, dari pemuda-pemuda yang ada di sini, akan bangkit peradaban Islam dan akan memenangkan pertarungan peradaban di muka bumi ini. Karena saya melihat tinggal bangsa Asia Tenggara yang belum pernah memimpin bangsa-bangsa di muka bumi, membawa bendera, membawa panji la ilaha illallah. Dan kelihatannya Allah sudah memilih Indonesia dengan Islamnya, dengan persatuannya, dengan perdamaiannya, dengan kekuatannya. Insya Allah Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam
untuk dunia dan akan memenangkan pertarungan peradaban. Takbir. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tambah bersemangat. Saya bertanya sedikit tentang itu. Boleh Ustaz? Boleh maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mendengar pembicaraan tentang Pak Kiai mengenai ilmu, bahwa sekarang ilmu itu tak kemana-mana. Ilmu itu ada di dekat kita, ada di pegang kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Karena kenapa? Ada orang yang menyatakan bahwa kita menuntut ilmu tanpa dibimbing, katanya bisa sesat. Apa saya bilang? Wallahu a'lam. Karena apa? Di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka itulah saya sekarang ada petunjuk dari buku dari Pak Kiai Ustaz, yaitu Tadarrur, ya, Fitrah Tadabbur Al-Quran. Saya udah pas. Ya. Saya udah paham. Ya, itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu itu? Ini saya jawab. Jadi dia bertanya sebetulnya. Alima ya'lamu ilman wa alamatan. Ilmu itu adalah alamat berjumpa dengan Tuhan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya masuk ke dalam. Jadi menuntut ilmu itu sebetulnya memudahkan kita masuk surga. Yang paling tinggi adalah berjumpa dengan Allah. Jadi mencari ilmu itu artinya mencari alamat untuk bertemu dengan Tuhan. Ilmu yang mana kalau begitu? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ditanya tentang ilmu, nomor satu kamu harus cari bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan syukur-syukur kita sudah merasakan perjumpaan itu sejak di dunia. Sekarang saya mau tanya, di mana tempat paling mudah berjumpa dengan Allah? Di rumahnya. Ya. Di mana rumahnya Allah? Saya mau tanya yang kedua. Di mana tempat paling dekat kita berjumpa dengan Allah? Kapan kita berjumpa dan sangat dekat dengan Allah? Kapan? Waktu sujud. Pelajari ilmu sujud itu. Oke. Terus kalau sudah berjumpa, apa goalsnya, apa tujuannya? Ada ulama berkata begini, ilmu yang paling hak, al-ilmul haqqu, al-ilmul haqqu huwa, ini kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmul haqqu huwa al-khasyah, innama yakhshallaha min ibadihil. Puncak dari sebuah ilmu yang sesungguhnya adalah ketika kamu merasakan getaran takut kepada Tuhanmu. Dan saat paling tepat itu adalah saat bersujud. Saya pernah mendengarkan orang yang berilmu tinggi bagi saya. Sudah sampai pada tingkatan rasa, bukan cuma word view, bukan cuma pengetahuan. Ketika dia berkata begini, saya berusaha untuk bangun 2:30 setiap malam. Saya belum tertarik ketika dia berbicara seperti itu. Tapi ketika saya kejar, saya bertanya sama dia tentang motif. Kenapa dia bangun 2:30 setiap malam? Apa katanya? Saya biasanya mandi. Jadi mandi 2:30 setiap hari. Iya. Kenapa? Karena saya ingin menyambut kedatangan Tuhan di langit dunia di sepertiga akhir malam. Ada di sini yang punya pikiran seperti itu?
bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan ke langit dunia seperti yang digambarkan di dalam hadis yang sahih, bahwa di setiap sepertiga akhir malam Tuhan turun ke langit dunia dan tidak kembali sebelum mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa pada malam hari itu. Tapi yang menarik buat saya adalah karena rasa saya katakan tadi. Ini kadang-kadang kita belajar hadis cuma terlalu flat ya. Ketika dia mentadaburi hadis, dia melihat dari angle yang berbeda. Dia bilang, saya harus mandi Ustaz, karena saya harus menyambut kedatangan Tuhan di sepertiga akhir malam. Dan itu adalah momentum yang sangat istimewa. Itulah ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.